إنه كان غفارا استغفر الله 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 إنه كان غفارا صلى الله على محمد 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 صلى الله على أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, ala nabi salatullah, la ilaha illallah, ala nabi salamullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhil ghairi wa dahruku alaina wa likawkabil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma sallimna wa azwajana wa dhurriyyatina wa ahla baitina wa awladana wa talamidana wa tilmidatina
وأحفظنا واجعلنا وإياهم من أهل العلم والربا والقناعة والغنى واكتب لنا ولهم السعة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب وعنا البلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر الخاتمة. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. يا أمن الخائفين آمنا مما نخاف. يا ولي الصالحين كن موالينا وقام. يا أمن الخائفين آمنا مما نخاف. يا ولي الصالحين كن موالينا وقام. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم. أنت الجواد الحليم وأنت نعم المؤين. يا من الخائفين آمنا مما نخاف. يا ولي الصالحين كن موالينا وقام. وليس نرجو سواك فادرك إلهي ذراك قبل الفنا والهلاك. نعم الدنيا ودين. يا أمن الخائفين آمنا مما نخاف. يا ولي الصالحين كن موالنا وكان. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا أمن الخائفين آمنا مما نخاف. يا ولي الصالحين كن موالينا. Halaman 12. Wala wal hasil annahu law intafatil hayatu lan tafatil qudratu wal iradatu wal hasil. Itu wal hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasil annahu law intafatil hayatu lan tafatil qudratu wal iradatu wal ilmu. Halaman 12. Hah?
Sebaban apa? Wa idza tafatil qudra. Oh, kalau baris sebabannya. Terlawalis walawin tafatil qudra. Punten. Sebelumnya fala tahtafi syai'in min al-hawadith fala yattaqiru bihi. Kan dekat nasinya juga sekian lang nih bang. Sebabun wal hasil gila sih itu. fala yattaqiru syai'in min al-hawadith fala yattaqiru bihi syai'un. Walawin tafatil kudratu faqat kana ajizan fala yata'atta fiddu syai'in minal hawadithi fala yaftaqiru ilaihi syai'un. Walawin tafat lamun sirno al kudratu apa sifat kudrat fakot moko bloko kana moko ono sapa Allah ajizan iku ampas krono ampas ya fala ya ta'atta moko ora ketekan fi'lu syai'in apa ngelakoni suci-suci minal hawadisi saking perkara kang anyar dadi fala yaftakiru ya moko ora butuh ilahi maring Allah syai'un apa suci-suci. Nah itu keterangannya tetap dari wal hasil yang di atasnya itu. Karena dari sifat la ilaha illallah, dari kalimat la ilaha illallah. Dari kalimat la ilaha illallah ini maka menyimpulkan beberapa sifat-sifatnya Allah. Sifat-sifatnya Allah yang 20. Nah, terus di antara sifatnya Allah itu adalah sifat hayat. Tentunya Allah itu harus hayat. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Allah itu harus hayyul. Allah itu juga harus qayyum. Karena kalau tidak ada hayat Allah itu lantafatil kudrat wal irada wal ilm. Maka sifat kudrat, sifat irada, sifat ilmu tidak akan ada. Karena adanya kekuasaan itu kalau hidup kan. Masa kalau orangnya gak hidup bisa berkuasa? Nah, itu udah mungkin. Kalau tidak ada sifat kudrat, maka berarti Allah itu ajiz. Maka Allah itu ajiz. Allah itu apes. Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa, namanya apes. Fala yata'atta fi syai'in minal hawadis. Kalau Allah itu ajiz, maka Allah tidak bisa berbuat sesuatu apapun. Kalau Allah tidak bisa berbuat sesuatu apapun, maka fala yaftakiru ilaihi syai'un. Maka tidak ada sesuatu yang butuh kepada Allah. Lanjut. Walau intafatil irada lamun sirno al irada to sifat irada lan tafatil qudrah maka ora ono sifat qudrah. Kalau tidak ada irada ya juga tidak ada qudrah. Tidak ada kehendak berarti tidak ada qudrah. Kayak kita ini, kita kalau tidak punya kehendak berarti kita tak punya kemampuan. Ya. Tak punya kemampuan. Li'annal qudrah tabi'atun lil iradah. Karena qudrah itu ikut kepada iradah fi ta'akkuli di dalam angen-angen. Ya orang itu kalau ingin beli sesuatu tentunya karena dia punya kemampuan untuk membeli itu. Wa idzan tafatil qudrah kana ajizan. Lamun ora ono apa qudrah kana maka ono sapa Allah iku ajizan iku apes.
Kalau Allah itu ampas, fala yujadu syai'un, maka ora temu syai'un apa suci-suci minal hawadis saking pergolakannya. Dadi fala yutakiru ilaihi syai'un, maka ora butuh ilaihi maring Allah syai'un apa suci-suci. Ini kesimpulan terakhir inilah yang menjadi pokok dari pembahasan ini. Kalau Allah itu tidak kudrat, maka tidak ada hawadis. Alam ini tak akan ada. Berhubung alam ini ada, yaitu Allah kudrat berarti. Alam ini lekadung betul. Jadi kita dengan adanya alam ini, adanya hawadis. Segoja hawadis itu bener kan mun maknana apa? Perkara kang anyar. Saya maksud hawadis itu mun maknana perkara kang anyar, tapi saya maksud bener bareng anyar itu. Jadi kelampiannya pun bener itu. Hawadis ini maksudnya adalah sesuatu yang ada di dunia ini, yang berubah-ubah, yang tabayyur. Sesuatu yang ada di dunia ini tabayyur. Kayak kita ini kan tabayyur. Kadang lapar, kadang kenyang, kadang sehat, kadang sakit. Itu namanya hawadis. Kadang siang, kadang malam, kadang hujan, kadang tak hujan. Itu namanya hawadis. Hawadis ini sudah kadung ada, maka pasti ada yang mengadakan. Sesuatu ini terjadi, pasti ada yang menterjadi. Kayak kita ini ya, lalu kan kita ini harus biasa aki apa namanya care iman kita kepada Allah. Bahwa kita sudah kadung tercipta, maka kita itu pasti ada yang menciptakan. Kita ini diciptakan oleh benegeng oleh ekebai bi bapa, ya. Bene oleh nembu bi bapa ini, bene oleh emak bi bapa. Karena ada kata oleh emak bi bapa kan tak terobek coba kan, masa bene orang agak anak bercoba kan dah terus sebentar terus ganteng kan. Oh, kena terasa soki terus sebenarnya. Tapi yang keluar bercoba berarti bapak tak nolong agama. Artinya cek bapak agama kan bisa protes kan. Pak, memang saya kembali bercoba, kau ini kembali dari bapak. Nah itu bisa seperti itu. Padahal dulu orang tua kita ini waktu tunggan-tunggannya bocah surat Yusuf, surat Maryam, surat sekapnya surat saya baca aki. Tapi ya tak norong ke Nabi Yusuf, maka ilmu tak norong ke Nabi Yusuf sekali. Ya. Baca surat Maryam, ya keluar waktu coba lagi. Karena apa? Karena yang menciptakan itu Allah. Kita bisa melihat, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa melihat. Ini bukan karena kemampuan kita kan? Bukan karena kemampuan kita. Kita hidup ini saja ya. Yuhyi wa yumit. Kita hidup ini kan tidak pernah tahu kita. Hidupnya kita itu kapan? Tidak pernah tahu. Moro-moro kita sudah hidup. Berarti siapa yang menghidupkan? Dari saya kecaki apa namanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita tidak bisa memilih orang tua. Jangan saking oleh milih orang tua kan milih seganteng ki ya tak milih orang tua coba deh. Jangan saking bisa ya milih Pak Jokowi ya. Jadi anak Jokowi bukan nyaman ya. Pas jadi anak orang melarat ya terus melarat. Karena kita tidak bisa memilih, kita ini adalah makhluk. Jadi apa yang ada di dunia semuanya apapun itu semua ada penciptanya. Jadi mulai kita berpikir dari diri kita sendiri, berpikir tentang alam. Sampai ibadah bisa dari pelok kene bisa jadi kaju, bisa keluar kaju, keluar daun, keluar apapun. Itu kita cek ngocaki. Hari tadi TV ya. Kampung Kanari ada senaman kayak kampung. Tak ada amhuliku min ghairi syai'in katanya Al-Qur'an. Amhuliku min ghairi syai'in. Adakah sesuatu ini tercipta tanpa ada yang menciptakan? Tentunya tidak ada. Tentunya
hal itu tidak ada. Pasti ada yang menciptakan. Nyawa kita ini ada penciptanya. Terus lanjutannya, walau intafal ilmu lan tafatil iradah. Walau intafal lamun ente lamun sirno al ilmu apa sifat ilmu lan tafatil iradah maka sirno al iradah itu apa sifat iradah. Li'annaha karena satu iradah tabi'atul iku anut lahu maring ilmu fi ta'akkuli ing dalem angen-angen ing dalem akal. Fatan tafi maka dadi entek dadi sirno al qudrat apa sifat qudrat. Kalau sifat qudrat ada fayal zamu maka tetap al ajzu apa sifat apes. Kalau apes pada yaftakiru maka ora butuh ilahi maring Allah syai'un apa suwi-suwi. Wa tali utawi kang ngiri-ngiri iku batilun iku batal. Wa tali ini apa? Ya fala yaftakiru ilahi syai'un itu wa tali. Lafaz yang terakhir ini itu batilun, itu batal, tidak ada. Kenapa? Karena kita yaftakiru ilallah, yaftakiru ilallah, yaftakiru ilallah. Hakikat kita itu semuanya, kita butuh makan, yang ngasih makan adalah Allah. Maksudnya Allah yang ngasih makan bagaimana? Ya kita diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa mengambil nasi, untuk bisa minum. Tangan kita masih bisa mengangkat, tangan kita sakit bisa oreng seatu lagi. Kalau Allah tidak memberi kita makan, sakit Allah Ta'ala, kita bisa ngangkat membuka kanan beda di depan kita. Jadi kita butuh kepada Allah. Jadi kalau mengatakan fala yaftakiru ila syai'un, maka fala yaftakiru ila syai'un ini batal secara sendirinya. Artinya semuanya apapun itu butuh kepada Allah. Tadi fasa bertak nakiduhu. Menapi tengok-tengok tetap akan semua melarang. Semua boleh melarang. Dan biasanya tetap insya Allah di ngerti karena tengok-tengok sekali. Ada apa karena? Fata bertemu kau tetap nakiduhu apa lelawanani tali. Kalau kak tali tadi itu la yaftakiru ilaihi syai'un. Allah tidak ada sesuatu yang butuh kepada Allah. Itu tali batil. Karena batal maka fata bertanakiduhu. Maka tetap apa lelawanani tali. Apa lelawanani tali? Berarti butuh segala sesuatu itu adalah butuh kepada wa huwa utawi nakid wujub hadhihi sifat lahu, wajib ikilah pira-pira sifat lahu ta'ala kajuhe Allah Ta'ala, yaitu sifat qudrat, apa sifat hayat, qudrat, iradat dan ilmu. Li'annahu karena satune kelakuan yajib wajib iftikar kulli ma apa butuh saben-saben barang siwa hukang sakliyane Allah butuh ilaihi maring terus lanjut oleh wa'la wal-wasir anna wujubal iftikar ilaihi ta'ala satu ni wajib butuh ilaihi maring Allah Ta'ala. Kita semua butuh kepada Allah, semuanya kita ini butuh kepada Allah. Tidak ada kita tidak butuh, itu tidak ada. Bukti bahwa kita butuh kepada Allah itu adalah apa? Kita tidak bisa menciptakan semua keinginan kita. Kita tidak bisa menciptakan semua keinginan kita. Lepas sokiin orang itu, kayak sokiin nih kan? Pasti kita itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan. Fir'aun bayi saya ngaku pangeran kan masih butuh kan, butuh ke ini, butuh ke ini. Fir'aun itu lekena apa namanya, kudratnya ada, kekuasaannya ada, dia punya menjadi raja tertinggi sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Sebenarnya
Kekuasaan ada, tetapi Fir'aun tidak bisa menciptakan semua keinginannya terpenuhi. Tidak bisa. Karena apa? Karena selagi manusia itu tetap butuh kepada yang Azat yang maha kuasa, Azat yang maha mengetahui. Fir'aun nekaki bisa ngaku pangeran ini kan margan Fir'aun ini sampai kuat tak ngakan bareng Fir'aun. Musuh tak ngakan sebulan ini kuat, sehat baku nih. Makan dibudin ngaku pangeran. Kocak musuh kocak pangeran aja tak ngakan tak minum, kok ini kuat tak ngakan tak minum, berarti kok dia pangeran. Nah, itu katanya. Makanya begini ya, kita ini jangan pernah bersandar kepada selainnya Allah Ta'ala, termasuk bersandar kepada malam-malam. Bersandar kepada malam-malam itu berarti kita juga bersandar kepada selainnya Allah. Saya ngati-ngati itu. Kalau waktu malam-malam itu ya bisa soki kan. Waktu malam-malam itu kau bisa ngapur lah. Ya tergantung hatinya. Tergantung hatinya. Jadi malam-malam itu diniati untuk ibadah. Untuk ibadah kepada Allah. Jadi saya butuh kepada Allah. Cara butuh saya kepada Allah dengan membaca ini. Nah, cara butuh saya kepada Allah, saya baca ini. Kenapa sampai baca ini? Karena saya butuh kepada Allah. Caranya menampilkan kebutuhan kita adalah membaca. Membaca amat malam-malam. Nah, itu pas malam-malam itu saya kebaik lah. Hari malam-malam jago, malam-malam hebat. Berarti pas hebatan Gusti Allah Ta'ala. Tak ada ini. Jadi malam-malam termasuk adua itu menunjukkan bahwa kita ini butuh kepada Allah. Adua itu maksudnya Allah Ta'ala. Kalau kita itu berdoa jangan memaksa, tetapi menunjukkan bahwa diri kita sangat membutuhkan Engkau ya Allah. Kurang kecil puto ada nanti. Adakah maksudnya maksudnya kan takut aduan Allah Ta'ala ini takut. Takut apa? Takut ngatur Allah Ta'ala. Engkau terode ya saya coba terode yang Allah Ta'ala yang demikian. Jadi macam para ulama itu apa? Ahtaru Allah ahtar. Aku memilih untuk tidak memilih. Aku memilih untuk tidak memilih. Mereka bahasanya para ulama. Jadi saat tasen boleh ini kan. Makanya saya yang Imam Bukhari itu somor odi ini kejepun aduan ini kena dukan. Aduan ini dukan Imam. Karena begitu berdoa langsung terima. Begitu berdoa langsung terima. Pas ampun. Kenapa? Takut ngatur Allah Ta'ala. Kalau ngatur Allah Ta'ala dia cangkolan ke Allah Ta'ala. Nah, kalau kita tidak, karena pengatur, ya perintah. Ud'uni astajib. Allah Ta'ala memerintah saya untuk berdoa. Maka saya berdoa. Kengko tu ajar nang dalam hati itu niatin ngatur Gusti Allah Ta'ala. Anna wujubal iftikor ilaihi ta'ala, wajibnya butuh kepada Allah Ta'ala iku yastalzimu iku netapakan kudratahu ta'ala kudrati Allah Ta'ala ala ijadi syai'i ngatasi mujudakan suwi-wiji al-muftaqor fi kang den butuhi ala ijadi syai' ngatasi mujudakan suwi-wiji al-muftaqori kang den butuhaken fihi ing dalem syai' ilaihi marek Allah Ta'ala. Jadi kita itu kalau kita wajib butuh kepada Allah berarti menetapkan bahwa Allah itu adalah maha kuasa untuk mewujudkan sesuatu yang dibutuhkan.
Wadzalika utawi mengkono yastalzimu qudratahu ta'ala iku yastalzimu iku netepaken apa dzalik wujubat tisofihi ing wajibi persifatane Allah Ta'ala bil qudrati kelawan qudrat wal iradati lan iradat wal ilmi lan ilmu al amah kan sumerambah fi jami'i muta'allaqatiha ing dalem sekabehane pira-pira kang den ta'alluqi kabeh kang den ta'alluqi qudrat iradat ilmu. Nah, ini boleh deh. Itu dipahami juga. Mohon maknanya gampang, keng memahaminya ya sulit gitu ya. Maka Allah itu kenapa Allah itu disifati qadiron? Apakah qadiron itu tidak cukup dengan kata-kata kudrot itu loh ya. Jadi bersifat kudrot tapi bersifat qadirah. Ini ya. Yang pertama Allah Ta'ala itu qadirun. Kalau segala sesuatu itu butuh kepada Allah, berarti Allah Ta'ala itu qadirun. Apa adzat yang berkuasa. Nah, qadirun. Kalau Allah itu qadirun, dzalika yastalzimu wujubat tisofihi bil qudrah. Kalau Allah dikatakan qadirun, berarti ada sifat qudrat yang melekat kepada Allah. Oleh karena sifat qudrat melekat kepada Allah, maka Allah disifati dengan qadirun. Jadi antara qudrat dan qadirun ini lain. Karena ada qudrat, baru dia itu dikatakan qadirun. Pada bimanusah Eko Cak Bupati, karena ada sifat bupati yang melekat kepada orang ini, sehingga orang ini dijuluki Bapak Bupati. Nah, bupati itu sebuah sifat gitu, sifat gentayangan di mana-mana. Akhirnya sifat bupati geger ke situ orang jeding, maka orang ini Eko Caki Bapak Bupati. Kenapa Eko Caki Bapak Bupati? Karena etegein sifat bupati. Allah Ta'ala itu qadirun karena ada sifat kudrat yang melekat kepada Allah. Ada kudrat, ada iradat, ada ilmu. Ini harus ammah ini. Sifat ini harus umum. Kocak ammah itu adalah umum. Sifat kudrat, iradat, ilmunya Allah ini harus sifat yang am. Sifat yang umum fi jami'i muta'allaqatiha, di dalam segala sesuatu yang dita'alluki oleh sifat tiga tadi itu ya. Ada kudrat, ada iradat. Allah Ta'ala Maha Kuasa, Allah Ta'ala Maha Iradat. Tetapi juga Allah Ta'ala Maha Ilmu. Terus kudrat iradat ini berlaku untuk muta'allaq ya. Tidak segala sesuatu. Segala sesuatu Allah Ta'ala itu berkuasa atas segala sesuatu. Iya, tidak juga ya. Karena segala sesuatu yang dimaksudkan itu harus muta'allaqnya, harus sesuatu yang dihubungi oleh sifat kudrat itu. Contohnya bagaimana? Allah tidak bisa kalau suruh bikin anak. Allah bikin anak bisa apa enggak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena sifat kudrat tidak berhubungan dengan sifat mohal. Allah bikin anak itu kan mohal. Mohal, ya mohal ini. Tapi kalau Allah suruh bikin anak, tidak bisa. Sama dengan mengatakan kalau Allah Maha Kuasa, kan Allah bisa saja mengapeskan dirinya sendiri. Kalau Allah tidak bisa mengapeskan dirinya sendiri, berarti Allah itu tidak qadir. Ini salah namanya. Kenapa? Karena sifat kudrat itu berta'alluq, berhubungan dengan jami'il mungkinat. Ya itu saya kalau dipahami. Tako apa namanya ketemuan bi orang. Karena Allah Ta'ala aja Maha Kuasa, karena Allah Ta'ala kuasa apa? Bikin anak. Bikin anak. Lam yalid wa lam yulad Allah Ta'ala itu kan. Allah Ta'ala lam yalid, tidak lahir dari siapapun, walam yulad, dan Allah Ta'ala tidak punya anak. Lam yulad itu tadi anak Allah Ta'ala. Lam yulad.
abine Allah Ta'ala abine mencari Kristen kan Allah Ta'ala abine Siti Maryam bahasa anak Nabi Isa. Kalau begitu Allah Ta'ala itu namanya tidak kudrot. Jadi kudrot ini berhubungannya dengan jami'il kainat. Sedangkan ilmu ini berhubungan dengan semuanya, dengan wajibat, mustahilat juga mungkinat. Ini ke ilmu lagi. Kenapa Allah Ta'ala kok tidak kuasa bikin anak? Karena ilmunya Allah Ta'ala itu sudah memberitahukan bahwa Allah Ta'ala mohal bikin anak. Allah Ta'ala mohal melemahkan dirinya sendiri. Allah Ta'ala itu mohal bikin syarik, bikin sekutu. Jadi kok agak banyak orang yang sifat demikian, tak bisa Allah Ta'ala itu. Ya kudratnya Allah Ta'ala tidak ke sana. Jadi kudratnya Allah Ta'ala hanya dengan barang yang mungkin. Jadi serat malarat yang kesauki Allah Ta'ala ini mungkin. Aneka bagaimana tuan terus aneka mungkin menghilang beremu aneka mungkin. Ya, akan kita siapa bacaan mohal. Monse hal soki. Tapi kita itu beranggapan sakit, kok tak kira beres. Jangan itu ya. Ini kata-kata ta'addub ya, jangan pernah berkata seperti itu. Kita harus ta'adduban kepada Allah. Kan Allah bisa saja tersinggung menengocaki, menengok letak kira beres. Jangan siapa, kan jangan Allah Ta'ala. Berarti kok tak bisa memberes itu apa namanya ditanam di dalam hati kita. Jadi sampai kita itu cak ngocaan tak kira, menengok tak kira, ngocaan tak kira. Pokoknya segala yang mungkinan itu mesti mungkin menurut Allah. Sampo taman itu pokoknya dari dimah. Tahu saya dari dimah pangeran itu maha kuasa. Jadi Robine kan, kalau kan di malah kan tak kira bisa Robine kan, anjir bisa. Karena itu benar mungkin. Ada semua hal. Kayak takut jalur dan takut mati. Mencalon mati, ya mungkin kemudian kami dengan akhirat. Ada yang dijaga. Apa sih? Terus wayastalzimu aidon. Wayastalzimu lan netepaken aidon hale maneh. Wujub ittisafi ta'ala wa wajib bersifatani Allah Ta'ala bil hayat. Lagu diwujud bitawaqqufi wujudi tilka sifat ala sifatil hayat. Wa yastalzimu aidan lan netepaken apa dzalik aidan halimane netepaken wujub ittisafi ta'ala ing wajibi bersifat. Itu jadi maf'ul ya. Ing wajibi persifatane Allah Ta'ala bil hayati kelawan sifat hayat. Kalau Allah itu dikatakan kudrat, Allah Ta'ala dikatakan iradat, dikatakan ilmu, maka berarti Allah Ta'ala wajib bersifatan dengan sifat hayat. Li wujubi tawaqqufi wujudi tilka sifat ala sifatil hayat. Kalau wajibikan deki wujudi mengkono sifat gelak kudrat iradat ilmu itu butuh kandek ala sifatil hayati ing atase sifat hayat. Tidak mungkin bersifatan kuasa kalau mati. Tidak mungkin bersifatan iradat kalau mati. Terus wa yujibulan majibaken lahu ta'ala kadue Allah Ta'ala aidon halemane wa yujibulan majibaken apa dzalik lahu ta'ala kadui Allah Ta'ala aidon halemane al-wahdaniyata ing sifat wahdaniyah. Kenapa idlau kana kelona lamun ono mau iku sertane Allah tandin apa wong kang nomor loro apa pangeran kang nomor loro fi uluhiyyati ing dalam sifat kepangeranane tandin maka lamaftaqara ilai moko ora butuh sapa sanin ilahi maring Allah.
la maftuqiro la maftaqara moko ora butuh sapa sanin ilahi mare Allah. Kenapa liluzumi ajzihima karena tetepi apa sih pangeran dulu? Karena tetepi apa sih pangeran dulu? Allah lan sanin, ajzihima itu Allah lan sanin hina idzin ing dalem nalikani iki. Hina idzin ing dalem nalikani iki ai tidak wahdaniyat atau hina idzin itu ada dua Tuhan. Kaifa hale kaya apa wa huwa utawi Allah iku alladzi dzat yaftaqilu kang butuh ilaihi maring alladzi maring Allah apa kullu ma apa saben-saben barang siwahu kang saliyane Allah. Jadi juga menyebabkan Allah itu harus bersifatan wahdaniyah, bahwa Allah itu harus satu, tak boleh Allah dua. Menjangan Quran lauka nafihima alihatun illallah la fasadata. Nah, soalnya Allah dua aja ruwet. Yang situ terus siang, yang situ terus malam, kan ruwet kan? Jam kok terus siang, wang kok terus malam. Nah, kan akhirnya berarti siapa yang menang ya itu yang kuasa. Tetap yang menang tetap satu. Jadi Tuhan itu tetap harus satu. Wa huwa alladzi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwa. Wa yuqalu minhu aidan wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan saat ini menambah amal jariah khususnya kepada Syekhina Syekh Ahmad Nawawi bin Abdul Jadid, sehingga kita semua diakui sebagai santrinya dan bisa meneruskan amal jariah beliau, sehingga kita termasuk kelak itu termasuk berada di bawah benderanya Sayyidina Syekh Ahmad Nawawi bin Abdul Jadid. Amin Allahumma. Apa lagi? Lagi? Mana bijuan apa yang catatnya? Napa hinder kali itu? Bukan mereka. Allah Taala kan mau kalau belah wahisi. Di atas kan dikendangkan kan dari dengan Allah Taala tidak manggon pada satu tempat. Kan mengatakan berarti Allah Taala beri atas. Dia harus apa ada sekali. Harus ngajian kelero dengan dari itu. Ngajian. Ngajian dia. Majelis Hakim Tahtal Ars sejauh mana dirawati. Ada libur. Pindah dulu. Lain aman guys. Mereka pernah terjadi dulu di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aina Allah, di mana Allah itu berada? Maka ada salah seorang itu yang menjawab filfu. Allah itu berada di atas, di fauq. Kemudian orang ini tidak disalahkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Tidak disalahkan, tetapi walaupun tidak disalahkan bukan berarti benar. Kenapa? Karena diartikan sebagai penghormatan. Jadi kita kalau mengatakan apa cang seyatas, kalau kita harus takwil itu pecang seyatas itu artinya pecang pangeran yang maha tinggi. Jadi bahasanya itu adalah bahasa penghormatan, bukan mau ngocaki pecang sebaba kan lopatot gitu. Pecang sebaba ya lopatot. Karena apa? Allah itu maha alim, Allah itu maha luhur, sehingga cara menghormati kepada Allah itu adalah apa pecang seyatas. Termasuk kita berdoa itu juga tangannya menengadah ke atas. Boleh menatua menikah ke bawah. Kenapa? Karena kita menghormati. Apakah Allah Ta'ala beri atas? Enggak. Allah Ta'ala ini yang perlu kita ingat. Ayat kursi tadi yang saya baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Jadi Allah Ta'ala itu qayyum. Allah Ta'ala itu qayyum. Apa qayyum itu?
qiyamuhu bina. Mohon Allah Ta'ala itu tidak butuh aras, Allah Ta'ala tidak butuh ini semua. Apapun yang ada ini tidak butuh. Karena Allah Ta'ala sebelum menciptakan aras, ya Allah Ta'ala tidak berada. Gitu. Namun Allah Ta'ala butuh aras, berarti kan Allah Ta'ala itu lambat sih kita ada aras. Nenang dima Allah Ta'ala. Itu loh. Oleh karena Allah Ta'ala itu hayyun qayyum, bahwa Allah Ta'ala itu hidup dan qayyum. Nah, qayyumnya ini adalah Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Terus boleh tentang Isra Mi'raj kan. Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi memang ke atas kan kuwi. Apa ki Gusti Allah Ta'ala? Apakah Allah Ta'ala itu ada di atas? Enggak. Itu semua penghormatan. Kenapa Rasulullah itu diangkat ke atas? Penibah berarti Allah Ta'ala benar di atas. Allah Ta'ala itu hatta ro'an Nabi Rabban kalama min wairi kaifin wan hisarin Tarot kebacang apa akidatul awal mankiengnya mankiengnya ya tak ada kan ya mana wabada Isra'in urujud bisama atau an-nabi yurab ya lama min waili kaifin wal hisarin. Begini saudara, kenapa Rasulullah itu diangkat ke atas? Itu karena satu menghormati Rasulullah SAW. Rasulullah itu diangkat ke sebuah tempat yang memang tempat yang sangat mulia, itu Sidratil Muntaha. Kenapa kau di situ? Allah Ta'ala pantas untuk membuka hijabnya di tempat yang sangat mulia. Jadi benar berarti Allah Ta'ala beri atas hijabnya ini loh dibuka oleh Allah. Hijabnya kita, hijabnya Muhammad itu dibuka untuk melihat Allah. Dibukanya hijab itu di saat Rasulullah berada di Sidratil Muntaha. Karena juga pernah kan Nabi Musa minta Rabbi arini anzur ilaih. Itu katanya Nabi Musa, ya Allah boleh nih keterone ngelo panjenengan ya Allah. Qala lan taroni. Saya tak kira bisa ngetelan kok Musa. Saya itu menterang ngetelan kok fangdur ilal jabal. Lihatlah gunung itu. Lalu Allah membuka hijabnya menampakkan azatnya kepada gunung. Celingaki Musa jadi gunung di sana. Mun saya kuat celingaki gunung aja. Saya itu bisa ngetelan kok. Fasau fataroni. Falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakkan wa harra Musa sa'isa. Jadi di saat Allah tajalla lil jabal, tajalla itu berarti Allah membuka hijab kepada jabal. Maka Nabi Musa tidak mampu. Ya kan? Jadi Nabi Musa ngaji gunung belum mampu. Ini kehebatannya Rasulullah. Nabi Musa hanya melihat gunung saja tidak mampu, tetapi Rasulullah itu bisa melihat Allah. Min wairi kaifin wa hisarin. Ya karena memang Rasulullah itu punya kelebihan. Rasulullah itu diciptakan dari cahayanya. Jadi Allah itu menciptakan makhluk pertama itu adalah Nur Muhammad. Itu yang diciptakan oleh Allah. Makhluk pertama. Maka dari Nur Muhammad inilah tercipta aras, kursi, terus semua apa yang ada di alam semesta ini tercipta dari nurnya Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad ini gak ada yang berjengah. Di Kanjeng Nabi ini ada yang berjengah. Itu kehebatannya Rasulullah. Tapi Rasulullah itu tetap manusia. Kenapa? Karena Rasulullah makan, minum, ya tidur, ya itu tetap Rasulullah itu sebagai makhluk. Jadi itu Nabi Isa karena kerangakan sampai kocaki pangeran di orang Kristen. Dan Rasulullah itu menampakkan bahwa saya tetap sebagai makhluknya Allah. Kulla amliku li nafsi dharran wala naf'a.
Sekian itu. Terakhir Ustaz. Nabi sampamana kadi dan gula nerakin debun Allah kan seneng sampamana kadi nerakin do hitung keterangan pada Allah Ta'ala natah neka gara-gara orang sebanyak maksiat ada bunja anak apa tang bumi cel anjir lain. Sampamana kan neka seakan mendudukan debun Gusti Allah Ta'ala. Natah kenging itu begini. Moncan Quran ada neka faman azlamu mimman iftaro 'ala Allahi kadziban. Tuhan Allah Ta'ala tak teman ngocak lagi. Karena faman azlamu mimman iftaro 'ala Allahi kadziban. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang bikin-bikin dusta kepada Allah. Jadi ngocaki orang saya itu tak kira terima tobat. Jangan sampai jangan Allah Ta'ala misal. Tapi ngocaki Allah Ta'ala tak kira terima tobat saja. Itu berarti mewakili Allah. Mewakili Allah ini tidak boleh. Ya. Itu sangat zalim. Maka siapa ngocaki seperti itu kecuali lakal wali oleh isyarat dari Allah Ta'ala. Saya ngaku tu yo ada tarono bala ya kan. Kalau apa tasono itu aja karena takut tergelincir dalam kekafiran tanpa kita merasa bahwa diri kita itu kafir. Makanya yang ditakuti oleh para sahabat, para ulama, para wali itu adalah iftira. Makanya Imam Bukhari hadis sahih itu karena takut iftira gitu. Takut iftira 'ala Allahi wa rasulihi. Itu apa namanya hadis ini ya ngocaki hadis. Padahal kanjeng Nabi tak ada bumi salah. Aneka hadis kanjeng Nabi orang siapa yang tahajud sekian kanjeng Nabi otomat. Walaupun becek ini namanya orang yang paling zalim kepada Rasulullah. Maka takut ulama ada hadis maudhu. Kenapa? Karena itu bikin-bikin. Walaupun baik itu tidak. Apa lagi? Terakhir. Kenapa lu? Insyaallah dari petani kaulah barang lebih seorang. Mudah-mudahan bisa melanjut lagi bersama-sama. Kita itu begini ya. Karena terakhir nih kita kegiatan insyaallah ini mulai dari pasar. Kita itu begini ya. Pertemuan kayak ini pertemuan yang mulia. Sangat mulia. Karena besok itu orang mulia itu yang paling mulia itu adalah al-mutahabbina fillah. Kayaknya ini kan bisa. Al-mutahabbina fillah. Jadi kalian tidak akan masuk surga sebelum kanjeng Nabi menjanjikan hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Dan kalian itu la tu'minu, kalian tidak beriman hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai. Apa namanya ukurannya iman kata Nabi itu kalau kita mutahabbi, kita saling mencintai. Jadi pertemuan kayak ini mutahabbina fillah. Kumpul-kumpulan ini kayak masalah sampai kumpulan yosinan, kumpulan apa mereka terus lagi ya, gitu. Karena tanda-tanda ini adalah tanda-tanda sampean selamat di akhirat. Kenapa? Karena saling mencintai hanya karena Allah. Mencintai karena Allah. Mencintai karena masyayikh itu termasuk cinta karena Allah. Jadi hadir kayak ini akan jadi bapakku akan jadi bapakku mau kubur seni nyeleneh gitu angkut angkut tajaddud tajaddud mana dia tajaddud tak serem kan jadi ngakannya kan nyaman kan mau lapar kan hewan lapar ini kan tajaddud ini lapar juga gitu.
Akhiran hadanallahu iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Lagi mau mana? Tipu bawa tahu. Cuma pagi petang. Untuk kegiatan kesadaran subuhan berjamaah yang